Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adikku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah? Pada Sabtu siang ini alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali dalam acara bincang seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki edisi ke-31, artinya sudah 31 kali kita lakukan sosialisasi seputar Ma'had melalui Zoom pada Bincang Sabtu, dan tiap pertemuan alhamdulillah kita bahas dengan tema yang berbeda tentunya agar Bapak Ibu, Ayah Bunda, adik-adikku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah bisa lebih memahami bahwa Al-Azhar yang selama ini kita kenal hanya dalam bangku kuliah. Jadi kalau orang berpikir bahwa Al-Azhar adalah S1, ternyata Al-Azhar memiliki jenjang yang lebih dari itu, terutama yang kami berangkatkan adalah jenjang SMP dan SMA. Dan untuk memulai pertemuan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keridhoannya serta keberkahan pada pertemuan kita pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, Bunda, Bapak, Ibu, adik-adikku yang dirahmati Allah, saudara-saudariku semuanya, izinkan bersama saya, Arifin, akan bersama antum semua dalam 1 jam ke depan untuk sama-sama berbincang seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan kali ini, pada hari ini, tema yang akan kita usung adalah seputar akselerasi. Jadi, cara menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu yang singkat atau 1 tahun. Karena ini seringkali ditanya oleh para wali siswa yang akan mendaftar, juga yang sudah mendaftar tentunya, apa mungkin Ananda bisa menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu yang sangat singkat, terutama bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan jenjang aliyahnya atau SMA di Indonesia, kemudian karena ingin mendaftar melalui jenjang Kemenak, ikut tes, kemudian belum ada kejelasan, kemudian juga apakah dibuka atau tidak ya tahun ini, maka tidak perlu khawatir, alhamdulillah ternyata banyak jalan menuju Al-Azhar gitu ya. Jadi selain melalui tes Kemenak, ternyata Al-Azhar juga memberikan alternatif, yaitu berupa jalur Ma'had ini. Di mana jalur Ma'had ini alhamdulillah pada saat antum mendaftar itu tidak ada tes masuk. Artinya semua yang mendaftar dengan berkas yang lengkap maka pastinya akan diterima di jenjang Ma'had ini. Itu yang pertama. Kenapa banyak sekali sekarang teman-teman yang ingin masuk ke Al-Azhar itu melalui jenjang Ma'had. Kemudian ada keistimewaan berikutnya yang dimiliki oleh Ma'had ini, yaitu di sana terdapat kesempatan untuk mempersingkat masa belajar antum semua selama berada di Ma'had. Ya, kalau di Indonesia selalu ketika SMP itu harus diselesaikan dalam waktu 3 tahun ya, normalnya 3 tahun. Dan kemudian di SMA pun atau di aliyah juga sama, 3 tahun. Akan tetapi di Ma'had ini ada satu cara yang diberikan kesempatan oleh pihak Al-Azhar bagi teman-teman yang memiliki keseriusan, memiliki semangat, memiliki fokus yang cukup tinggi, cukup besar,
memberikan kesempatan untuk mengikuti akselerasi. Ya, kalau bahasa sananya tuh istilahnya kalau dalam istilah Al-Azhar disebut dengan musabaqah, itu akselerasi ya. Nah, akselerasi ini gunanya apa? Untuk lompat kelas gitu, mempersingkat durasi belajar yang tadinya SMP 3 tahun, kemudian di SMA 3 tahun, itu bisa terselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kemudian pertanyaannya apakah mungkin gitu ya? Memang di Indonesia ini masih agak agak aneh gitu kalau terasa apa iya sih SMP dengan SMA tuh bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat gitu 1 tahun. Nah, padahal sebenarnya bukan hanya Al-Azhar yang menerapkan metode seperti ini, banyak sekali sekolah-sekolah di Eropa pun itu menerapkan akselerasi. Maka kita kenal adanya doktor muda, profesor muda itu karena di sana teman-teman diberikan kesempatan bagi yang memiliki kecerdasan lebih, memiliki kepintaran lebih, atau rajin yang sangat ya, kemudian fokus pada pelajarannya, bisa menjawab soal-soal yang diberikan, maka diberi kesempatan untuk mempercepat ya durasi atau masa belajar yang tadinya normalnya adalah sekian tahun menjadi waktu yang sangat singkat. Nah, demikian juga dengan Ma'had Al-Azhar. Di Ma'had Al-Azhar ini, seperti yang seringkali kami ulas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa pada saat antum mendaftar di Darul Arifin, kemudian melengkapi berkas-berkas, kemudian pada tanggal yang ditentukan yang antum pilih, maka akan diberangkatkan menuju ke Kairo, Mesir. Kemudian sampai di Kairo ikut pemberkasan ulang di sana, pemberkasan lanjutan, yaitu dengan mengikuti tes darah, ada tes mata, tes perut, kemudian menguruskan pemberkasan di KBRI seperti lapor kedatangan, kemudian pengurusan rekomendasi dari atas pendidikan, kemudian setelah itu ke imigrasi, lakukan pemberkasan juga, dan semua itu didampingi atau diurus oleh tim Darul Arifin yang berada di Kairo, Mesir. Sampai antum menyelesaikan pemberkasan terakhir di kantor Al-Azhar ya. Kalau di kita disebut BUUS ya, orang kenal dengan BUUS. Nah, ketika sudah menyelesaikan berkas di Al-Azhar, maka nanti akan biasanya kalau secara teori mereka meminta kita untuk menunggu dalam waktu yang cukup singkat. Ada yang 10 hari, ada yang 2 pekan, gitu ya, ada yang 1 bulan. Ya, semua tergantung dari waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Al-Azhar. Nah, kemudian setelah itu baru muncul nama-namanya. Jadi nama-nama yang diterima di Ma'had Al-Azhar adalah A, B, C sampai biasanya sekitar 600-700 anak di situ. Karena yang mendaftar di Ma'had ini bukan hanya orang Indonesia. Justru dari Indonesia ini masih terbilang sedikit bila dibandingkan dengan teman-teman yang mendaftar dari negara-negara lain. Lebih banyak dari Rusia, dari Uzbekistan, dari Italia, dari Jerman, dari Amerika, bahkan dari Australia, dari Cina, dari mana-mana, itu banyak sekali yang mendaftar ke jenjang Ma'had ini. Nah, setelah antum sudah masuk nama-namanya dalam ratusan orang yang diterima tadi, maka antum akan dipersilahkan untuk mengikuti placement test yang namanya placement test atau imtihan tahdidul mustawa. Nah, imtihan tahdidul mustawa ini untuk menentukan antum antum akan ditempatkan di kelas berapa, untuk melihat sebenarnya kemampuan bahasa Arab yang antum miliki. Ya. Nah, kemampuan bahasa Arab ini akan menentukan apakah antum akan dimasukkan ke dalam kelas bahasa atau bisa lanjut ikut akselerasi tadi, akselerasi pertama. Nah, maka dari itu Darul Arifin pada saat sebelum keberangkatan ke Kairo itu biasanya kami mengadakan bimbel ya, bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini langsung dibimbing oleh tim pengajar Darul Arifin di asrama Darul Arifin di Kairo,
kemudian diajarkan melalui Zoom, karena banyak sekali siswa-siswi, para pelajar yang mendaftar di Darul Arifin itu bukan hanya dari wilayah Jabodetabek yang bisa dijangkau dari kantor ya, mereka datang ke tempat, tidak, akan tetapi dari Sabang, dari Aceh ya, dari Aceh, Banda Aceh, kemudian banyak sekali tuh, Aceh, Riau banyak juga, kemudian Medan juga banyak, sampai ke Lampung, kemudian dari Cilegon juga ada, sampai dia ke Jakarta pastinya ada, Bekasi juga banyak, sampai ke Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai ke Lombok, bahkan ke Papua, ke Mimika Papua itu banyak sekali teman-teman yang mendaftar melalui Darul Arifin ini. Maka dari itu bimbingan belajar bahasa Arab untuk pendahuluan menuju ke Kairo diberikan dalam bentuk Zoom. Agar apa? Yang pertama, agar tidak memberatkan antum semua pada saat ingin mengikuti, tapi kalau misalnya antum harus datang ke Jakarta kan terlalu berat, dari ongkosnya, kemudian menginapnya, segala macam. Akhirnya kami sajikan dalam bentuk Zoom seperti ini. Ya, cuma mungkin pembimbingnya berbeda dan cara mengajarnya pun sesuai dengan yang diberikan oleh pembimbing atau pengajar. Nah, kemudian setelah itu, ketika antum sudah tiba di asrama Darul Arifin di Kairo, alhamdulillah Darul Arifin memiliki asrama tersendiri yang kita sebut dengan Markas Darul Arifin atau Asrama Darul Arifin yang berada di Hayusabi atau Seven District, Nasr City, Kairo, Egypt. Nah, di sana para pelajar yang baru datang itu insya Allah akan diberikan bimbingan bahasa Arab. Inilah juga menjadi pertanyaan bagi banyak siswa atau banyak wali siswa, Ustadz atau Buya, anak saya belum bisa bahasa Arab, boleh apa enggak? Boleh, jawabannya boleh. Justru di Ma'had Al-Azhar ini kita bertujuan untuk belajar bahasa Arab ke sana gitu. Dan insya Allah di asrama pun akan ada bimbingan bahasa Arab khususnya bagi teman-teman yang baru datang. Agar apa? Agar bisa menyiapkan diri untuk menghadapi placement test tadi. Jadi jarak antara kedatangan sampai placement test itu memiliki waktu yang cukup untuk belajar secara intensif bahasa Arab di asrama Darul Arifin. Tentunya terpisah antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Terpisah karena juga gedung yang kami miliki, gedung asrama, ya gedung asrama Darul Arifin itu terpisah antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Nah, kembali ke topik semula, apakah mungkin antum bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu yang sangat singkat? Jawabannya adalah mungkin nih, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menginginkan itu insya Allah terlaksana. Dan ini sudah banyak contohnya, banyak contoh. Cuma dari Indonesia jarang. Tapi apakah ada? Ada pastinya. Ya, gitu. Nah, bagaimana penghitungannya? Penghitungannya tadi, ketika antum sudah ikut placement test atau imtihan tahdidul mustawa, itu kan untuk melihat kemampuan bahasa Arab antum. Kalau antum ternyata bahasa Arabnya tidak memenuhi standar Al-Azhar, maka antum akan dimasukkan ke kelas bahasa ya, atau yang dikenal dengan dirosah khosoh. Nah, dirosah khosoh ini biasa orang Indonesia sebut dengan DK ya, karena orang Indonesia sangat wajar sekali kalau ada kalimat yang panjang kemudian disingkat ya, DK, dirosah khosoh. Nah, di dirosah khosoh pun nanti akan ditentukan di level berapa. Dirosah khosoh terdiri dari level 1 sampai level 6. Tapi ketika antum sudah berada di level 4, itu juga diperbolehkan untuk ikut akselerasi untuk lompat kelas. Jadi nggak mesti harus 6-6-nya ditekuni, tidak. Dan hampir semua anak-anak yang masuk ke dirosah khosoh ini, terutama dari Darul Arifin, tidak ada yang masuk pada level yang paling rendah. Biasanya mereka di level 2, level 3 gitu. Artinya beberapa bulan di kelas bahasa kemudian bisa lanjut akselerasi. Nah, satu level di Ma'had di Dirosah Khosoh itu ada 1,5 bulan pelajaran. Jadi 40 hari untuk belajar,
kemudian 2 hari untuk istirahat, 1 hari untuk ujian. Dan ujiannya tuh ada ujian lisan dan ujian tulisan. Dan itu semua akan dipelajari. Apabila antum sudah berada di sana, insya Allah akan dengan mudah mengikuti. Nah, kembali kepada tadi, ketika antum ikut placement test, kemudian dari placement test itu antum mendapatkan hasil yang bagus. Setelah hasil yang bagus itu antum nggak perlu masuk ke dirasa khoso tadi atau kelas bahasa. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah antum mendaftar untuk ikut akselerasi. Nanti akan dibantu oleh pihak musyrif dan musyrifah yang ada di Asrama Darul Arifin. Jadi akselerasinya itu biasanya pelaksanaannya sekitar 2 bulan dari hasil placement test. 2 bulan setelah hasil placement test, selama itulah antum akan belajar untuk materi-materi placement, materi-materi akselerasi tadi. Dan insya Allah biasanya saya terutama akan mengirimkan contoh-contoh soal, kisi-kisi, kemudian buku-buku apa saja yang perlu dipelajari, itu akan antum dapatkan, ya, terutama bagi teman-teman yang ikut akselerasi tadi. Nah, kemudian setelah itu, ketika akselerasi pertama ini, ya, setelah 2 bulan ikut placement test, kemudian akselerasi, dan pada akselerasi pertama ini, untuk menentukan apakah antum berhak untuk mengikuti akselerasi kedua, atau antum harus masuk ke i'dadi atau yang kita kenal dengan SMP gitu. Apabila antum harus memiliki nilai yang kurang, maka antum akan masuk ke dalam i'dadi tadi, kelas SMP, dan SMP-nya pun tidak seperti di Indonesia. Artinya kalau SMP apakah harus mengulang dari kelas 1? Tidak juga. Bisa jadi langsung kebanyakan kalau SMP masuknya ke kelas 2. Dan di kelas 2 ini pun setelah 1 tahun, antum akan diperbolehkan untuk mengikut akselerasi lompat kelas menuju ke SMA. Gitu. Dan bagi teman-teman yang nilainya bagus tadi, antum nggak perlu masuk ke SMP. Nanti ada pengumuman lagi yang berhak nama-nama ikut akselerasi kedua, yaitu untuk masuk ke SMA, itu akan diumumkan juga biasanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan setelah hasil akselerasi pertama. Biasanya seperti itu. Nah, ketika antum sudah mengikuti akselerasi kedua, ternyata nilainya bagus, ya antum bisa mengikuti langsung ke kelas 3 SMA. Atau bisa jadi antum langsung ikut ujian kelulusan pada saat itu. Jadi akselerasi kedua, ujian kelulusan, kemudian lulus pada tahun itu, maka tahun itu juga antum bisa mendaftar ke Universitas Al-Azhar sudah tanpa tes. Kenapa tidak ada tes lagi? Karena pada saat antum mendaftar untuk jenjang S1 itu bukan dengan ijazah yang dibawa dari Indonesia, akan tetapi dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Artinya antum sudah menjadi alumni Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan setelah itu ketika antum mendaftar di S1-nya itu pun tidak ada biaya lagi, kemudian tidak ada kelas bahasa lagi yang antum harus ikuti, kemudian tidak ada tes lagi. Jadi artinya langsung masuk. Bahkan kalau antum bisa pernah membuka lampiran informasi pada website Darul Arifin, di bagian informasinya itu dari pihak Ma'had bekerja sama dengan S1 ya, dengan rektor S1 Al-Azhar disetujui oleh Grand Sheikh Al-Azhar bahwa anak-anak yang lulus Ma'had, lulus urutan 1 sampai 5, maka akan mendapatkan beasiswa full termasuk asrama gratis dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Bahkan yang urutan 1 dengan 2 akan mendapat diberangkatkan ibadah umroh sebagai duta Al-Azhar. Ya, tapi ini saingannya untuk seluruh negara ya, bukan negara Indonesia saja. Jadi yang pada saat itu yang lulusan pada tahun itu kemudian mendapatkan nilai paling baik ya, 1 sampai 5 akan mendapatkan asrama gratis ya, berikut makan-makannya, berikut
biaya-biaya termasuk uang saku bulanan diberikan secara per bulan oleh pihak Al-Azhar. Dan urutan 1 keduanya akan diberangkatkan ibadah umroh sebagai duta Al-Azhar ke Mesir. Jadi maka itu apakah mungkin? Mungkin saja. Maka kalau dihitung waktunya dari antum berangkat ke Kairo sampai ikut placement test atau imtihan tahdidul mustawa, kemudian bagus nilainya, masuk ke akselerasi pertama, musabaqah ula, kemudian hasilnya bagus, ikut akselerasi kedua, musabaqah tsaniyah, maka setelah itu, kalau itu jatuhnya di bulan April, Mei, itu bisa langsung ikut ujian di semester genap atau ujian kelulusan saat itu, kemudian setelah itu baru lulus dan mendapatkan ijazah. Tapi sebenarnya semua itu tergantung pada diri kita masing-masing. Artinya kalau kita mau berleha-leha, ya pastinya dimanapun akan mendapatkan kesulitan. Bukan hanya di Al-Azhar, di sekolah di Indonesia pun akan demikian. Atau antum sekolah di Malaysia, atau antum sekolah di Yaman, atau antum sekolah di Jerman, bahkan atau di Amerika, siapapun yang tidak sungguh-sungguh dalam belajar, pastinya akan mengalami kesulitan. Dan ada orang bilang apakah benar di Ma'had sampai 10 tahun? Ya benar juga, contohnya juga ada. Apakah benar di Ma'had ada yang 1 tahun? Ada, contohnya juga ada. Jadi cepat atau lambat nanti akan kembali pada diri kita masing-masing. Kalau kitanya lurus, kitanya fokus, kitanya serius, maka insya Allah Allah akan membuka jalan kita untuk bisa segera menyelesaikan jenjang Ma'had ini dalam waktu yang singkat. Ya, saya kira itu pembahasan kita pada siang hari ini sebagai pembuka. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, langsung dipersilahkan ya, karena selama ini kan kalau tanya jawab itu selalu lewat WhatsApp ya. WhatsApp hampir setiap jam itu ada WhatsApp masuk ke handphone saya, kemudian saya jawab gitu. Nah, di kesempatan kali ini ya, kita bisa bertanya langsung. Silahkan jika ingin bertanya, bisa dibuka mikrofonnya atau bisa diketik melalui ruang chat. Ini sudah ada beberapa yang masuk ruang chat. Nanti insya Allah apa yang bisa kami jawab, insya Allah akan kami jawab ya. Silahkan kalau ada yang, terutama di sini sudah banyak yang mendaftar, yang ikut nih, yang sudah mendaftar, sudah ikut. Ada yang untuk keberangkatan di bulan Agustus, ada di keberangkatan bulan September, dan ada juga yang keberangkatan di bulan Oktober. Ya, jadi tahun ini ya menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah kita dari KBRI bahwa proses keberangkatan akan berakhir pada tahun 2022 ini itu di bulan Oktober. Artinya setelah Oktober nggak ada keberangkatan lagi sampai tahun depan. Jadi kalau antum sudah punya niat yang kuat, bismillah tawakkalna 'alallah, sudah daftar kemudian berangkat. Jangan sampai menunggu iya enggak akhirnya benar-benaran enggak gitu. Dan akhirnya ketemu tahun depan lagi gitu ya. Jadi kata Allah dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah punya niat yang kuat, maka tawakkal 'alallah, sudah berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, kita langkahkan kaki kemudian kita bismillah untuk menggapai niat suci atau niat mulia yang kita sudah tanamkan di hati. Nah, saya kira seperti itu. Jadi dan kesempatan untuk keberangkatan Agustus sudah ditutup karena waktunya juga sudah full, kuotanya sudah full, kemudian waktunya sudah tidak mencukupi untuk proses visa. Kemudian di September juga sudah tutup, dan yang masih terbuka bisa bergabung adalah untuk keberangkatan di bulan Oktober 2022. Dan ini insya Allah akan kita tutup pada tanggal 18, tanggal 18 Juli 2022. Karena apa? Karena memang rentan waktunya sangat sempit. Karena kalau dulu kita mendaftar, itu kapanpun bisa berangkat. Ya, tahun lalu kami berangkatkan hampir setiap bulan ada keberangkatan. Tapi sekarang tidak boleh ada keberangkatan setiap bulan. Sudah dilokalisir waktunya oleh pihak KBRI, waktunya ditentukan, dan kami, ya, Darul Arifin, lembaga yayasan yang akan memberangkatkan antum semua ke Kairo, harus menyesuaikan diri, menyesuaikan schedule keberangkatannya agar apa? Agar antum semua bisa menyelesaikan proses
pemberkasan baik di Indonesia maupun di Mesir dengan waktu yang mencukupi. Saya kira seperti itu. Jadi saat mendaftar pun tidak mesti harus lengkap semua berkasnya. Banyak sekali yang mendaftar itu paspornya juga masih dalam proses. Jadi yang penting mendaftar dulu, ambil kuota, kemudian baru diproses yang lainnya. Karena ada beberapa dokumen yang sekiranya perlu dilengkapi, kayak misalnya harus ada rekomendasi dari Kemenak daerah, harus ada surat pengantar dari sekolah asal, kemudian ada beberapa yang harus di-print, kemudian ditandatangani di atas materai. Nah itu gunanya dokumen-dokumen susulan setelah itu mendaftar di Darul Arifin. Jadi saya kira itu ya yang bisa kami sampaikan pada siang ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ini sudah ada yang bertanya ya. Untuk tes kesehatannya meliputi apa saja, Bu ya? Ya, kalau di Al-Azhar, ketika antum sudah berada di Kairo, nanti ada tes kesehatan memang. Tapi tes kesehatannya yang pertama adalah tes darah ya. Tes darah nanti diambil darahnya kayak kita donor begitu. Itu untuk melihat saja sih apakah antum punya penyakit yang mengkhawatirkan kayak AIDS dan lain sebagainya. Selama ini sih alhamdulillah dari Indonesia tidak ada masalah tuh. Tidak ada masalah, semua tes darah tuh lancar. Kalau tes mata, tes perut sih biasanya sifatnya hanya formalitas saja. Formalitas. Apakah saya punya minus yang besar atau kacamata yang tebal itu bisa masuk? Insya Allah sih selama ini tidak ada masalah, bisa masuk. Jadi hanya tes darah, tes mata dan tes perut. Ada lagi yang bertanya, Buya, apakah banyak yang sudah lulus aliyah di Darul Arifin? Banyak sekali. Dari tahun kemarin tuh banyak yang lulusan aliyah berangkat melalui kami Darul Arifin. Jadi banyak teman-teman yang sudah ikut tes Kemenak atau masih bertanya-tanya atau melihat-lihat ya, akhirnya berangkat melalui Darul Arifin karena itu tadi, karena jenjang ma'had itu sebenarnya ya, itu bisa berangkat kapanpun saat itu ya, tahun lalu ya, tahun lalu. Nah, tahun sekarang karena banyak sekali animo teman-teman yang ingin sekali berangkat ke Al-Azhar, sekolah di Al-Azhar, akan tetapi karena menunggu pembukaan dari Kemenak itu sangat tipis harapannya, atau malah informasinya tidak, tahun ini tidak buka gitu karena masih adanya proses ijazah yang muadalah gitu. Maka banyak yang mengambil jalur ma'had ini melalui Darul Arifin. Jadi banyak sekali yang Agustus banyak ya, Agustus banyak, September lebih banyak lagi yang lulus aliyah. Yang Oktober mungkin setengahnya kali ya. Banyak sekali, insya Allah banyak. Jadi yang penting usianya rentannya antara 12 tahun maksimal 30 tahun. 30 tahun. Apakah setiap siswa Apakah setiap siswa mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti akselerasi? Iya, betul. Setiap siswa punya hak yang sama untuk akselerasi. Apakah dia lulusan aliyah ataukah lulusan sanawiyah atau SMP di Indonesia, atau bahkan usia SD dari Indonesia. Selama Ananda bisa mengikuti pelajaran di Kairo, maka siapapun berhak untuk mengikuti akselerasi tadi. Kemudian dapat kesempatan itu, atau bisa ambil langsung bisa ikut akselerasi. Maka cukup banyak ya teman-teman yang usianya masih 15 tahun tapi sudah masuk S1 di Al-Azhar. Itu pastinya dari Ma'had Al-Azhar gitu. Pastinya dari situ tuh. Karena kalau dari Indonesia rata-rata anak-anak yang lulus aliyah itu kan usianya di kisaran paling muda 16 tahun ya, paling muda 16 tahun atau 17 tahun. Nah, ini 15 tahun mereka sudah masuk ke S1 Al-Azhar. Nah, itu karena di Ma'had tadi mereka ambil akselerasi untuk percepatan gitu. Jadi insya Allah punya kesempatan yang sama. Ada lagi, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Afwan Buya, kalau yang visanya belum keluar itu gimana? Ya, kalau visa ini memang adalah kewenangan dari pihak kedutaan. Jadi dari kami, dari Darul Arifin, apalagi dari Al-Azharnya itu mengenai visa, termasuk dalam otoritas kedutaan.
Apakah kedutaan bisa mengeluarkan dengan cepat atau lambat atau bahkan tidak dikeluarkan, itu menjadi kewenangan kedutaan. Yang kita harapkan, yang Darul Arifin harapkan adalah antum semua yang sudah mendaftar nih, yang sudah mendaftar khususnya, itu segera melengkapi dokumen-dokumen dalam waktu tepat, dalam waktu yang cepat. Ya. Apalagi sekarang sudah masuk bulan Juli, ya. Bulan Juli diusahakan agar bisa secepatnya menyerahkan dokumen karena nanti itu akan menjadi penentuan antum bisa berangkat tepat waktu atau tidak. Ya. Misalnya yang di bulan Agustus ini ada sebagian yang belum melengkapi dokumen misalnya. Maka ketika waktunya berangkat kemudian visanya belum keluar, maka secara otomatis dia akan bisa mundur keberangkatannya. Yang penting tidak lebih dari Oktober. Karena kalau lewat dari Oktober, otomatis tidak bisa kita berangkatkan karena di sana tidak bisa proses rekomendasi di atas pendidikan. Karena di atas pendidikan sendiri, mereka membatasi diri untuk proses rekomendasi ini hanya maksimal di bulan Oktober saja, gitu. Jadi bagi teman-teman yang visanya belum keluar, bisa jadi karena memang prosesnya masih lambat karena baru sebagian yang sudah keluar nih, sebagian lagi masih menunggu. Kita sudah menunggu. Yang belum, yang sangat mengkhawatirkan adalah yang belum melengkapi dokumen tadi. Atau bagi teman-teman yang belum mendaftar, segera mendaftar, kemudian dilengkapi dokumennya dalam waktu cepat, agar prosesnya pun cepat. Karena sekarang bukan hanya visa, tapi juga visanya harus visa pelajar, dan itu prosesnya lebih rumit dari visa biasa. Kemudian yang kedua, kita harus mengurus rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat, karena kami tidak bisa berangkatkan kecuali antum punya dua tadi. Yang pertama visa yang untuk entry pelajar, yang kedua rekomendasi dari Kementerian Agama Pusat. Setelah itu baru kami berangkatkan agar di sana bisa lakukan proses di atas pendidikan di KBRI, gitu ya. Afwan, Buya mau tanya masalah biaya masuk. Ya, biaya masuk itu tidak ada ya. Ada biaya keberangkatan mungkin ya. Kalau biaya keberangkatan itu 24 juta. Biaya keberangkatan 24 juta, 5 juta dibayarkan saat mendaftar, kemudian sisanya 19 juta dibayarkan 30 hari sebelum keberangkatan. Itu sudah termasuk visa, sudah termasuk tiket, sudah termasuk pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat, sudah termasuk pengurusan keberangkatan, pemberkasan sampai Ananda terdaftar di Ma'had Al-Azhar Cairo Mesir, gitu. Yang belum termasuk itu yang pertama paspor ya. Paspor karena dia sifatnya dokumen pribadi, maka harus diurus di daerahnya masing-masing. Sama seperti KTP, KK, akte gitu ya. Kemudian yang kedua belum termasuk itu adalah pembayaran tes darah ya. Tes darah, tes mata, tes perut. Nah itu nanti akan didampingi, tapi bayar sendiri langsung ke dokternya. Itu kalau nggak salah sekitar, kalau 3 tes itu sekitar 120.000 lah, sekitar itu. Nanti bisa dibayar. Nggak terlalu mahal, insya Allah murah di sana. Nah jadi 24 juta adalah biaya keberangkatan. Di luar itu adalah biaya asrama, ya biaya asrama. Biaya asrama itu mencakup ada biaya masuk asrama, ya itu gunanya untuk beli ranjang, beli kasur, beli lemari dan lain sebagainya. Itu 5 juta, ya dibayarkan juga 1 bulan sebelum keberangkatan. Nah kemudian adapun untuk bulanannya 2.900.000. 2.900.000 itu termasuk makan, sudah termasuk tempat tinggal, air, listrik, semua sampah segala macam sudah termasuk, sampai bimbingan pun sudah termasuk di asrama. Jadi 2,9. Itu biayanya seperti itu. Adapun sekolahnya gratis ya. Sekolah di Al-Azhar itu gratis. Apabila antum masuk ke kelas bahasa pun tidak berbayar, gratis. Antum masuk ke Dadi atau Sanawi gratis. Antum ikut akselerasi pun gratis. Tidak ada bayar-bayar di sana. Bahkan buku-buku pelajaran yang kita pelajari di Al-Azhar itu pun dibagikan secara gratis ya. Jadi hanya biaya keberangkatan dan biaya hidup ya mencakup asrama selama berada di Kairo. Maaf Buya mau bertanya, akselerasi itu yang dipelajari atau di ujian kan pelajaran bahasa saja atau pelajaran lain? Ada pelajaran lain, nanti biasanya akan dikasih tuh kisi-kisinya, biasanya saya akan kasih ke itu biar lewat lewat apa namanya
Telegram ya, karena banyak sekali dokumen-dokumen yang perlu dipelajari. Juga nanti akan dibantu oleh musyrif-musyrifah di sana, diarahkan bagaimana agar mereka bisa menyelesaikan akselerasi dengan sangat baik gitu ya. Insya Allah seperti itu. Jadi bukan hanya bahasa Arab yang diujikan, mungkin bahasa Arabnya lebih ya, karena bahasa Arab mencakup nahu, sorof, balagoh, mantik, dan lain sebagainya. Itu akan menjadi beberapa pertanyaan yang akan diuji pada saat akselerasi. Juga termasuk Al-Quran juga pastinya masuk dalam situ. Izin bertanya Bu ya, mana tadi? Seandainya kita sudah lulus dari pendidikan ma'had, apakah kita langsung masuk ke Al-Azhar atau gimana? Ya, langsung masuk ke Al-Azhar. Mau nunggu apa yang ditunggu? Enggak ada ya. Jadi setelah antum sudah tamat di Al-Azhar ini, di Ma'had Al-Azhar, maka antum dipersilakan untuk melanjutkan S1 ya, mendaftarnya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Ma'had Al-Azhar, bukan ijazah yang antum bawa dari Indonesia. Walaupun antum lulusan aliyah misalnya, untuk ke sana enggak bisa pakai ijazah aliyah, karena Al-Azhar hanya menerima ijazah yang muadalah ya. Kalau dari luar negeri, maksudnya dari luar Mesir, yang muadalah yang sudah disamakan oleh Al-Azhar. Nah, adapun ijazah ma'had itu bukan muadalah lagi, tapi karena ijazah ma'had itu ijazah yang dikeluarkan secara resmi oleh Al-Azhar, karena ma'had ini kan bagian dari Al-Azhar. Jadi sebenarnya Al-Azhar ini bukan hanya S1 ya, sebagaimana yang populer di negara kita. Al-Azhar itu punya dari TK, dari SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, dan seterusnya. Jadi banyak sekali. Hanya yang populer di kita, kalau kita bicara soal Al-Azhar ya berarti kuliah gitu. Padahal di sana banyak sekali fasilitas pendidikan secara gratis yang bisa kita gunakan sebagai orang Indonesia ya, sebagai wafidin, sebagai orang asing belajar di sana. Cuma memang keberangkatannya pasti Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing, yang dari Indonesia bayar sendiri, yang dari Jerman bayar sendiri, yang dari Amerika bayar sendiri, yang dari Afrika Selatan bayar sendiri, dan seterusnya. Saya kira seperti itu ya. Afwan Bu, apakah setelah S1 selesai bisa lanjut beasiswa S2? Bisa sekali. Silahkan kalau udah S1-nya bagus, mau lanjut S2 bisa. Kalau kita menengok ke belakangnya, ada insya Allah kita kenal dengan Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab ya. Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab itu, beliau masuk ke Al-Azhar itu dari ma'had, dari kelas 2 SMP di Sulawesi, kemudian pindah masuk ke Al-Azhar, terbang ke Kairo, sekolah di Al-Azhar di jenjang ma'had ini. Akhirnya beliau lulus di ma'had, kemudian lanjut S1, lanjut S2, sampai S3. Jadi apakah bisa dari S1 ke S2? Ya bisa, sangat bisa. Apalagi antum sudah dididik di ma'hadnya. Artinya dari sisi bahasa, baik itu di dalam kelas ataupun dalam pergaulan sehari-hari, insya Allah antum tidak akan memiliki halangan, ya, memiliki kendala untuk berkomunikasi, baik saat membaca buku atau bertanya dengan dosen atau interaksi dengan teman-teman di kampus atau di sekolah. Itu insya Allah tidak memiliki kendala, berbeda dengan teman-teman yang dari sini lulus aliyah, kemudian berangkat ke Kairo, kemudian lanjut S1 langsung. Itu pastinya akan cukup banyak kendala, karena dari sisi bahasa pun mereka harus lebih banyak beradaptasi. Saya kira begitu ya. Ada pertanyaan lain silahkan, waktunya masih cukup ya, ada sekitar 10 menit lagi untuk bertanya. Silakan dibuka mikrofonnya bagi yang ingin bertanya secara langsung, atau bisa diketik ya melalui ruang chat itu ya. Jadi selama ini kan banyak teman-teman bertanya lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp. Boleh, kalau saya sudah tidur biasanya besoknya baru dijawab gitu. Nah kemudian insya Allah sih setiap WhatsApp yang masuk, insya Allah akan kita respon dengan baik ya. Apalagi bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam grup WhatsApp umum, artinya ada beberapa grup WhatsApp ya, ada grup WhatsApp 1, 2, 3,
itu bagi teman-teman yang masih dalam proses bertanya, ya entah ragu-ragu, entah masih bersiap, atau mungkin anaknya masih kelas 4 SD dan lain sebagainya, ingin mengikuti juga tidak apa-apa saat itu. Dan setiap pertanyaan insya Allah akan kita jawab dengan baik ya. Ini ada pertanyaan lagi. Mana ya? Soalnya kita sudah lulus. Afwan Buya, apakah di asrama nanti ada bimbingan bahasa Amiyah? Ada ya, insya Allah ada. Bahasa Amiyah itu sebenarnya bahasa sehari-hari ya. Insya Allah bahkan pekan depan rencananya kita akan adakan Zoom lagi untuk pelajaran bahasa Amiyah. Ya, nanti insya Allah akan diinfo di grup, bagi yang mau ngikut dipersilahkan. Nanti mendaftar ke Bapak Adil ya, masih koordinasi insya Allah entah di hari Jumat atau Sabtu, karena kita ada koordinasi dengan pengajar bahasa Amiyah di sana, sekedar ingin memperkenalkan bahasa Amiyah itu seperti apa gitu ya. Sebenarnya secara formal bahasa Amiyah itu tidak perlu dipelajari ya, karena nanti akan ketemu langsung di sana. Ketika antum sudah berada di Kairo, ketemu dengan teman-teman Mesir di sana, kemudian interaksi ke warung, ke toko, ke tukang sayur, kemanapun, itu rata-rata mereka dengan menggunakan bahasa Amiyah. Yang penting kita mau belajar, ya, telinga kita dibuka, mulut kita dibuka, kita aktif bicara, insya Allah akan cepat tuh bahasa Amiyahnya. Tapi memang ada beberapa yang penasaran kayak gimana sih bahasa Amiyah itu, ya nanti insya Allah kita akan temui. Dan di asrama pun ada kok, ada bimbingannya. Ada beberapa kali saya posting juga, ada teman-teman yang belajar bahasa Amiyah, kita panggil guru orang Mesir yang bisa berbahasa Indonesia, kemudian mengajarkan bahasa Amiyah di asrama Darul Arifin di Kairo. Tapi insya Allah untuk yang belum berangkat ini, insya Allah entah pekan depan atau setelah Idul Adha nanti, kita akan adakan pelatihan bahasa Amiyah ya, dalam bentuk Zoom, karena yang ngajar langsung dari Kairo. Dan itu orang Mesir akan mengajarkan, kemudian nanti akan di kolektif melalui Zoom, insya Allah. Maaf Bu ya, apakah dibolehkan hanya ikut di Dirosah Khosoh saja? Karena di Indonesia sudah punya ijazah madrasah aliyah, dan kebetulan dari pondok pesantren modern, sedang kuliahnya mau lanjut di Indonesia. Jazakallah khair. Ya kalau antum gini, kemarin ada informasi dari Ma'had bahwa bagi teman-teman yang sudah punya ijazah setingkat SMA ya, atau aliyah kalau di kita ya, pada saat antum berada di Dirosah Khosoh di level mutaqaddim awal, itu bisa mengikuti ujian akselerasi untuk masuk S1, ujian Qobul, bukan ujian akselerasi, imtihan Qobul, ujian tes masuk S1. Ya, syaratnya harus punya ijazah tadi, dan ijazahnya dilegalisir, ijazahnya diterjemahkan kemudian dilegalisir. Nah, itu kemarin informasinya baru kami dapatkan. Jadi ketika beberapa hari mau diadakan, ternyata sudah tutup ya pendaftarannya, karena saat itu saya langsung koordinasi dengan teman-teman di Kairo untuk dikumpulkan siapa saja anak-anak yang sudah punya ijazah aliyah agar kita segera proses untuk itu. Tapi ternyata sudah tutup ya. Tapi ini informasi kegiatan ini kayaknya secara temporal, jadi kapanpun Al-Azhar bisa adakan itu. Jadi artinya bagi antum yang sudah lulus aliyah, insya Allah akan punya kesempatan yang lebih besar daripada teman-teman yang baru lulus SMP atau SD ya. Jadi sana kalau Al-Azhar sedang membuka itu, yang penting antum buka telinga ya, buka mata, cari informasi lebih banyak di sana. Nanti setelah ada dibuka pendaftaran langsung kita daftar begitu ya. Dan insya Allah sih artinya setiap kita punya keinginan kuat, punya itikat yang baik, punya niatan yang mulia, insya Allah Allah akan beri jalan. Allah akan beri jalan untuk kita mencapai niat mulia tadi, insya Allah. Maaf Bu ya, gimana kalau anak saya ada penyakit ambeien, kadang suka sesak nafas. Yang penting Ananda bawa ini ya, bawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi di Indonesia.
ini kan agak sulitnya sesak napas itu kalau musim dingin. Yang musim dingin ada sih beberapa anak, kalau tidak salah kemarin mengadukan tuh sebelum mendaftar, mengadukan bahwa anak saya punya sesak napas, tapi alhamdulillah sampai di sana anaknya baik-baik saja. Yang perempuan ya, ada beberapa perempuan yang punya penyakit itu, dan alhamdulillah sampai saat ini ada sesekali waktu di awal-awal musim dingin itu agak kambuh, akhirnya kami antar ke dokter, kemudian di dokter diberi obat, setelah itu sampai sekarang alhamdulillah tidak ada keluhan lagi ya, tidak ada keluhan lagi, alhamdulillah. Yang penting bisa menjaga diri, kemudian berusaha untuk sehat ya, untuk sembuh ya. Jangan jorok, jangan kotor gitu. Saya kira itu ya. Ya silakan, ada lagi yang mau bertanya diperbolehkan. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Nah ini ada Ibu Sri Nova nih dari Medan, Masya Allah. Ibu Sri apa kabar? Sehat semua? Baik. Masih apa Ustaz yang mengenai nisjidan ini masih diraba juga Ustaz untuk mengaktifkannya Ustaz. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan ya. Yang informasinya kemarin diarahkan ke Diknas Medan ya untuk mendapatkan nomor apa tuh? NISM atau apa namanya itu ya? Nomor Ustaz. Iya betul. Coba aja ya. mudah-mudahan memang harus ke sana kali. Ya. Memang saat ini proses rekomendasi. Amin insya Allah. Proses rekomendasi di Kemenak ini lebih ketat ya dari biasanya. Jadi harus ada nomor NISN, harus pakai screenshot-nya dan lain sebagainya, itu diolah di bagian pemberkasan Darul Arifin di sini. Tapi memang diharapkan setiap wali siswa berkoordinasi ya, kalau ada yang kurang-kurang seperti itu data-datanya nanti mohon agar segera dirapikan. Mudah-mudahan Ananda Zidan bisa berangkat sesuai dengan jadwal insya Allah. Amin, makasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah di asrama ada jadwal keluar masuk asrama? Ada. Ya asrama di Darul Arifin yang ada di Kairo, hampir semua asrama ya, bukan asrama kita aja, asrama teman-teman dari luar Indonesia pun. Di sana bentuknya tidak seperti pesantren ya. Pesantren harus ada satpamnya, security-nya harus keluar masuk, harus ya tetap harus ada izin ya. Harus ada izin ke musrif dan musrifahnya, itu harus itu. Memang ada peraturan asrama yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang bergabung di Darul Arifin ya, seperti tidak boleh merokok, tidak boleh pacaran, tidak boleh keluar malam, ada jam malamnya juga, tidak boleh meninggalkan kajian-kajian yang telah ditentukan gitu ya. Dan harus disiplin, harus rapi, nggak boleh nggak mandi, harus mandi gitu, pokoknya harus rapi lah. Karena gunanya buat apa? Untuk kesehatan masing-masing, Termasuk kalau keluar boleh, minta izin boleh, yang penting minta izin dengan musrif, musrifah, karena selain kegiatan sekolah pun ada beberapa anak yang mengikuti kegiatan organisasi, ada yang ikut halakoh, ada yang ikut tahsin dan tahfiz bersanad, ada yang rajin mengikuti talaki-talaki di Masjid Al-Azhar ya, itu diperbolehkan insyaallah. Afwan Buya, untuk program yang dari Dirosah Khosoh ke S1 saya mendaftar ke Darul Arifin dengan ijazah SMP, ijazah SMA baru keluar, bagaimana? Ya, tidak apa-apa, semua ijazah pada saat mendaftar itu semua sama kondisinya. Semuanya sama kondisinya. Jadi ijazah SMP bisa digunakan, ijazah SD bisa digunakan. Ya, usianya tidak terlalu jauh ya, terpaut jauh. Nanti pada saat antum sudah ijazah sudah keluar, nanti bisa disusulkan, ya, diterjemahkan, disusulkan sebelum keberangkatan. Nanti pada saat keberangkatan usahakan bisa dibawa. Setelah berada di Kairo dan ada kesempatan untuk ikut imtihan qabul tadi, insya Allah nanti kita bantu untuk daftarkan ke Al-Azharnya, insya Allah. Jadi mendaftarnya dengan SMP tidak apa-apa. Teman-teman yang ijazahnya pastinya belum keluar nih,
Pastinya belum keluar yang lulus kelas 3 SMP, lulus kelas 3 SMA, lulus bahkan kelas 6 SD, pastinya ijazahnya belum keluar, maka bisa digunakan ijazah sebelumnya. Yang SMA digunakan ijazah SMP, yang SMP bisa gunakan ijazah SD dan seterusnya, gitu ya. Pada saat mendaftar nanti pada saat keberangkatan kan di bulan Oktober, insya Allah sih ijazah sudah keluar gitu, dia bisa dibawa, insya Allah seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah kita cukupkan sampai di sini ya? Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan langkah untuk kita semua, untuk anak-anak kita semua yang punya niat mulia berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir untuk menimba ilmu di sana dengan teman-teman dari berbagai negara. Semoga Allah berikan kemudahan semua langkah menuju ke Al-Azhar. Semoga Allah berikan limpahan rezeki yang barokah untuk orang tuanya, sehingga bisa membiayai ke Kairo Mesir. Saya kira cukup sekian pertemuan Zoom kita pada siang hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, dan sekali lagi karena proses pendaftaran ke Ma'had Al-Azhar itu sangat dibatasi, maka diharapkan bagi teman-teman yang sudah punya niatan untuk mendaftar, silakan mendaftar agar kita bisa lakukan proses kita pelajarnya, kita bisa lakukan proses rekomendasi di Kemenak pusatnya dengan tepat waktu. Dan bagi teman-teman yang sudah mendaftar, mohon segera dilengkapi dokumen-dokumennya. Semoga Allah berikan kemudahan langkah buat kita semua untuk ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan Zoom kita pada siang hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.